Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Danir Hadianto, mahasiswa Universitas Nusa Putra angkatan 2019 dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan berbagi pengetahuan yang saya ketahui tentang kopling yang ada di mata kuliah elemen mesin 2. Kopling merupakan komponen mesin yang digunakan untuk meneruskan dan memutuskan putaran utama ke putaran penerus. Daya dapat disalurkan melalui berbagai pengaturan roda gigi atau penggerak. Hanya jika porosnya itu paralel dan poros dalam keadaan diam. Kopling digunakan ketika poros berada dalam garis lurus dan harus dihubungkan kembali setelah melakukan pemindahan daya untuk meneruskan putaran. Di sini ada pertanyaan, kenapa kopling ini dibutuhkan? Nah, untuk menjawabnya itu ada 4 poin. Yang pertama, karena poros sebagai transmisi daya. Yang kedua, misalignment of shaft atau menggabungkan ketidaksejajaran poros. Yang ketiga, mengurangi shock yang muncul. Dan yang terakhir, mudah untuk merakit dan juga membongkarnya. Seperti itu. Selanjutnya ada tipe-tipe dari kopling. Yang pertama itu ada rigid kopling atau kopling tetap. Untuk definisinya adalah kopling yang pemasangan shaftnya itu diselaraskan atau disejajarkan satu sama lain. Dirancang untuk memutarkan kedua buah poros secara bersama-sama sehingga tidak ada gerakan yang dapat terjadi di antara keduanya. Rigid kopling ini juga terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada flank kopling. Flank kopling adalah jenis kopling yang digunakan untuk menggabungkan dua buah poros secara tetap lalu dikunci dengan menggunakan baut. Flank kopling ini juga digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan poros utama ke poros yang akan digerakkan dan kemudian dibaut menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, tingkat keselarasannya harus sangat baik antara kedua buah poros tersebut, sehingga momen tekuk yang terjadi itu praktis sama dengan 0. Selanjutnya yang kedua ada gear kopling atau kopling roda gigi. Ini merupakan modifikasi dari flank kopling. Pada kopling roda gigi ini, plensa dan hub adalah bagian berbeda, akan tetapi bukan menjadi satu bagian seperti yang ada di flank kopling. Selanjutnya ada chain kopling atau kopling rantai. Di sini ada 7 poin yang akan menjelaskan ciri-ciri dari flank kopling. Yang pertama itu sprocket yang mengakomodasi masing-masing hub melalui rantai. Yang kedua, dipasang ke poros melalui penggerak kunci. Yang ketiga, misalignment kecil dan juga dapat ditoleransi. Yang keempat, membutuhkan pelumasan pada pergerakan sprocket dan juga rantai. Yang kelima, batasan dengan kecepatan yang digunakan. Yang keenam, dilengkapi dengan penutup di atasnya. Dan yang terakhir, pemutusan bagian kopling dilakukan dengan melepas rantai. Ya, selanjutnya ada rubber kopling atau kopling ban atau kopling karet. Di sini juga ada 7 poin yang akan menjelaskan ciri-ciri dari rubber kopling ini. Yang pertama itu terdiri dari 2 plank dengan alur pasak. Yang kedua, plank pas di kedua sisi ban. Yang ketiga, bannya itu terbuat dari karet. Dan yang keempat, kopling dapat mentolerir sedikit ketidaksejajaran atau misalignment. Dan yang kelima, diikat secara bersama dengan baut berkepala topi. Yang keenam, penggunaannya sangat disarankan pada bagian yang terjadi getaran atau beban torsi. Dan yang ketujuh, karet bisa rusak seiring waktu, terutama pada penggunaan dalam suhu yang tinggi atau panas. Selanjutnya itu ada alasan pemilihan rigid kopling atau kopling tetap. Yang pertama itu ada
pemasangannya itu mudah dan cepat. Yang kedua, ringkas dan juga aman serta ringan. Yang ketiga, aman pada putaran tinggi, getaran, dan juga tumbukan kecil. Yang kelima, dapat mencegah pembebanan lebih. Dan yang terakhir, gerakan aksial sekecil mungkin akibat pemuaian pada kopling akibat panas. Selanjutnya, dari tipe-tipe kopling ini ada yang kedua, flexible coupling atau non-alignment shaft. Ini digunakan untuk menghubungkan poros dengan sudut yang rendah yang saling berhubungan. Pada saat pemakaian kedua sudut, poros memungkinkan untuk berubah karena getaran atau beban yang diterima. Flexible coupling ini sendiri terdiri atas dua jenis. Yang pertama universal joint coupling dan yang kedua itu flexible joint coupling. Nah, yang pertama ciri-ciri yang akan saya sebutkan itu yang universal joint coupling. Pertama itu terdiri dari dua sendi dengan blok bantalan tengah. Yang kedua memberikan misalignment sudut hingga 45 derajat. Yang ketiga digolongkan sebagai kopling padat. Yang keempat dilengkapi dengan sendi yang fleksibel sehingga dapat bergerak secara fleksibel. Yang kelima terhubung ke poros melalui pin. Yang keenam dapat masuk ke dalam jalur pasak di setiap ujung poros. Ketujuh fleksi melalui bagian yang berdekatan di antara kedua bagian. Yang kedelapan dapat mengirimkan drive dengan sudut hingga 52 derajat. Dan yang terakhir digunakan dalam penggerak mobil. Nah, selanjutnya ada flexible joint coupling. Ini memiliki 6 poin ciri-ciri. Yang pertama itu dilengkapi dengan 2,5 plank. Yang kedua biasanya disambungkan ke setiap poros melalui jalur pasak. Yang ketiga, setiap setengah dipasang melalui pin yang dipasang ke dalam lubang. Yang keempat, dapat memiliki hingga 3 pin penggerak. Yang kelimanya itu bas terbuat dari bahan yang lembut. Contohnya itu karet. Dan yang terakhir, saat memasang sisi yang benar harus dipasang untuk menggerakkan setengah. Ya, mungkin itu saja kurang dari saya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian menyukai video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.